Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Windy Astuti dengan NIM 2208918. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak Hadi Peri Fajri, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah olahraga lansia dan wanita. Di sini saya memilih judul sarkopenia pada lansia. Nah, oke, langsung saja untuk materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari sarkopenia itu sendiri. Sarkopenia adalah kondisi yang ditandai dengan penyusutan dan kehilangan massa otot pada usia lanjut. Nah, istilah sarkopenia ini berasal dari bahasa Yunani sark yang berarti daging dan penia yang berarti kekurangan. Nah, sarkopenia adalah masalah serius yang banyak dihadapi oleh lansia di seluruh dunia. Penurunan massa otot ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan menurunkan kualitas hidup lansia. Adapun menurut EWGS OP2. Nah, itu Euron Working Group on Sarcopenia in Older People yang diperbarui pada tahun 2023 sarkopenia itu didefinisikan sebagai gangguan otot yang progresif dan menyeluruh yang berhubungan dengan peningkatan kemungkinan hasil kesehatan yang merugikan seperti terjadinya resiko jatuh, patah tulang, menurunnya kualitas hidup lansia, atau bahkan sampai kematian. Jurnal terbaru yaitu Jurnal International of Muscular Sciences 2024 juga menyatakan bahwa sarkopenia sebagai kondisi geriatri, yaitu yang mencakup dari penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot, bahkan penurunan performa fisik pada lansia secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan disabilitas pada lansia, jadi kurangnya aktivitas fisik pada lansia, dan nah, adapun kriteria dari terjadinya sarkopenia pada lansia ini atau diagnosisnya dari EWGS itu ada tiga poin. Yang pertama itu ada penurunan massa otot, dan yang kedua ada peningkatan ada penurunan kekuatan otot. Nah, itu dapat diukur dari genggaman tangan. Terus yang ketiga itu ada dari performa penurunan performa fisik, aktivitas fisik. Nah, itu dapat diukur dari kecepatan berjalan pada lansia. Oh ya, ada juga di sini lansia itu kan tergolong dari umur 30 sampai 40 tahun. Nah, itu dia per tahunnya bisa itu belum jelas ya peningkatannya, masih 0 sampai 1%. Nah, dia sangat jelas sarkopenia ini terjadi peningkatannya sampai 1 sampai 2% itu terjadi pada kisaran umur 60 tahun. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor penyebab dari sarkopenia itu ada 4, yaitu penuaan alami, kurangnya aktivitas fisik, dan kurangnya asupan protein, serta yang terakhir respon inflamasi. Nah, penuaan alami, di mana proses penuaan alami ini dapat membarengi menurunnya massa otot, serta menurunnya hormon anabolik, yaitu pembentukan dan pemeliharaan otot. Nah, yang kedua ada kurangnya aktivitas fisik, di mana lansia tersebut kurang dalam beraktivitas atau gaya gaya hidupnya tuh nggak aktif. Jadi dia kurang untuk menggerakkan otot sehingga dapat berakibat kehilangan massa otot. Nah, yang ketiga ada kurangnya asupan protein, di mana seharusnya lansia
menerima cukup asupan atau mendapatkan asupan protein, namun kebanyakan lansia itu mengurangi penurunan protein sehingga dapat menurunkan massa otot. Dan yang terakhir ada respon inflamasi, di mana proses inflamasi kronis yang terjadi pada lansia itu berakibat pada pada respon respon at- iya respon atau pemeliharaan massa otot. Dan yang poin yang ketiga ada dampak yang dialami lansia saat mengalami sarkopenia, itu juga ada poin 4. Yang pertama ada kekuatan dan fungsi fisik menurun, yang kedua resiko jatuh, yang ketiga ada penurunan kualitas hidup, yang terakhir yaitu respon terhadap penyakit. Nah, kekuatan dan fungsi fisik menurun di mana penyusutan otot itu dapat menyebabkan kelemahan atau berkurangnya kekuatan sehingga lansia kurang apa ya, lansia tersebut tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari itu dengan optimal. Dan yang kedua resiko jatuh, di mana ketika lansia tidak memiliki kekuatan keseimbangan yang bagus, maka akan rawan terjadinya cedera resi ya cedera cedera yang lebih parah. Nah, yang ketiga ada penurunan kualitas hidup. Di sarkopenia ini sangat mengeruk ya, ya seperti mengambil kebahagiaan dari lansia, di mana ketika lansia yang biasanya bisa melakukan kegiatan yang optimal, ketika dia mengalami gangguan sarkopenia, dia akan menurun kualitas kegiatan lansia tersebut akan menurun sehingga tidak bisa melakukan kegiatan yang optimal. Yang keempat, respon terhadap penyakit. Nah, jadi ketika penurunan kualitas hidup lansia tadi menurun, maka ketika lansia tersebut terserang penyakit dan bahkan ketika lansia tersebut masih dalam proses penyembuhan, maka akan proses penyembuhannya akan tergolong lama. Untuk poin yang selanjutnya yaitu usaha pencegahan. Nah, sarkopenia ini tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mengelola kondisi ini. Nah, ada 4, yaitu yang pertama ada aktivitas fisik yang teratur, di mana seharusnya lansia diberikan latihan atau kegiatan yang cukup, tidak berlebihan, tetapi lansia juga dapat mengasah ataupun melatih kekuatan kekuatan dan keseimbangan sehingga tidak mengurangi atau tidak kehilangan massa otot. Nah, yang kedua ada asupan protein yang cukup. Nah, jadi pastikan lansia mendapatkan asupan protein yang cukup untuk dapat mengoptimalkan kegiatan yang lansia lakukan sehari-hari atau mengoptimalkan dalam proses. Yang ketiga ada pemantauan kesehatan, di mana seharusnya lansia dianjurkan untuk merutinis cek kesehatan untuk mengetahui apakah lansia tersebut terkena sarkopenia ataupun penyakit lainnya untuk mencegah secara dini. Yang keempat, pengobatan dan terapi. Tentunya ada pun kasus tips gitu dari dokter, pengobatan dan terapi untuk lansia itu bisa berupa suplemen mungkin ya untuk pengobatannya ataupun terapi.
Yang selanjutnya ada bentuk latihan fisik. Nah, di sini lansia bisa latihan seperti yoga, tai chi, latihan kekuatan ataupun jalan cepat. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.